komal Muslim membahas yang namanya kekristenan. Itu yang pertama, Bapak pahami dulu seperti apa. Silakan. Yang kemarin bahkan secara terbuka sudah dijelaskan di dalam Komal atau TikTok ini bahwasanya bahkan sekolah tinggi teologi Kristen aja sudah berani-berani membuat website lalu menghina Rasulullah SAW lalu dan juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah naga besar. Nah, itu dulu yang Bapak harus pahami. Artinya apa? Artinya ketika Bapak menjadi seorang Kristen yang baik dan benar, maka jauhilah yang namanya perdebatan lintas agama. Karena itu bukan ranah Bapak. Itu yang pertama. Dan ingat, Islam adalah agama yang paling mengajarkan toleransi. Mau saya kasih contohnya? Dulu. Enggak, saya 20 tahun di sana, ngapain saya diajari bebek berenang? Saya kan 20 tahun di sana. Siap. Karena Bapak murtad, saya pikir Bapak tidak paham tentang Islam. Itu yang utama. Saya selanjutnya saya lanjutkan. Saya dengarkan sebentar. Saya paham betul, bahkan saya sudah 100 kali baca Al-Quran. Jadi untuk saat sekarang, saya jangan diajak untuk ke ranah sana, karena ranah saya di Kristen. Saya tidak pernah mau masuk lagi untuk ajaran yang dulu saya imani, karena saya sudah masuk di sini. Artinya saya menghargai, titik, itu saja. Lanjutkan. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang pertama, Bapak sudah mengatakan bahwasanya Bapak 100 kali baca Al-Quran. Luar biasa. Subhanallah. Tetapi saya masih menghargai Bapak sebagai mungkin lebih tua dari saya, orang tua saya hargai, tapi tidak apa-apa. Nah, yang kami lakukan di sini karena adanya penghujat-penghujat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita juluki itu OTEN, yaitu oknum Kristen. Oke Pak, itu yang kami tujukan. Nah, dan banyak juga orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang murtadin, begitu ditanya ternyata tidak paham tentang seperti apa Islam itu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel yang mungkin hampir tiap hari atau mungkin harusnya dia tahu, tetapi begitu ditanya dia nggak bisa jawab. Nah, itu banyak tuh di ini. Jadi lagi-lagi saya bilang, kalau Bapak mengatakan tadi bahwasanya janganlah membuka komal-komal ini dengan membawa tendensi-tendensi berbohong, munafik, dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Semoga juga Bapak melakukan hal itu, memberitahukan kepada saya bahwasanya Bapak tidak berbohong, munafik, dan berbicara akan hal-hal seperti itu. Begitupun juga saya di sini. Saya menyesuaikan siapa yang saya hadapi, itu yang saya hadapi. Siapa yang bernarasi dengan saya dengan keras, saya akan bernarasi dengan keras. Jadi saya mengikuti. Artinya apa? Artinya saya menjadi diri saya sendiri tanpa adanya tendensi-tendensi mengaku-ngaku. Apalagi berbohong atau munafik. Begitu. Saya mengatakan saya pernah membaca Bible sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena saya ketinggalan, saya tidak memahami, makanya saya ulangi lagi sampai selesai. 4 kali aja. Dan insya Allah saya tidak berbohong akan hal itu, membaca Bible hanya 4 kali. Begitu Pak. Artinya apa? Lagi-lagi saya bilang, ketika Bapak menjadi Kristen yang baik dan benar, saya mohon kepada Bapak tidak perlu melihat komal-komal perdebatan seperti ini, karena Bapak adalah saudara saya. Apabila Bapak melihat saya di luar sana suatu saat nanti, Bapak sapa saya, Bapak adalah orang tua saya, Bapak lebih tua dari saya. Begitupun juga dengan karyawan-karyawan saya, dengan sahabat-sahabat saya, dengan pasien-pasien saya. Seperti itu Pak. Beliau tadi juga, sebentar sedikit saya sampaikan, beliau adalah aktivis narkoba. Tadi dia katakan, dia adalah aktivis narkoba, dan saya salah satu owner rumah rehabilitas narkoba yang ada di Banjarmasin. Yang memiliki cabang ada di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Begitu Pak ya. Terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Sebelum saya rungkat, supaya saudara tahu, yang tadi keluar barusan itu anak rohani saya. Anak rohani Bapak. Oh, mantap. Setiap komal Kristen, dengar ya, setiap komal Kristen yang saya ada di komal itu,
Mereka tahu dengan saya dan bagaimana tipe saya. Siap, Saya malah siap. menasihati mereka. Saya menasihati mereka Siap. tentang hal-hal yang saya katakan tadi di depan. Karena begini ya saudaraku ya. Mm-mm. Selama 44 tahun saya melayani umat jemaat Kristen dan gereja serta Tuhan Yesus. Haleluya Allah Bapa. Sampai hari Tuhannya ini Yesus surga. saya tidak pernah menerima yang namanya uang 1 rupiah pun. Saudara boleh Oh siap, catat. siap. Oh siap. Saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun. Jadi artinya saya menjadi pelayan yang rendah dan hina di mata Tuhan karena hati saya berbahagia. Tuhan memeluk saya dari pertobatan saya, tentunya secara iman saya pribadi. Dan saya tidak perlu mengatakan iman saya lebih hebat daripada siapapun di muka bumi ini sebagai pelayan yang rendah di mata Tuhan. Itu satu. Kedua, tadi saya katakan saya menghargai. Sebab yang melahirkan saya ke muka bumi ini juga kan ibu saya masih beragama Islam sampai kematiannya. Bagaimana saya bisa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya bisa membenci orang Islam sementara keluarga saya juga banyak yang Islam? Tetapi kalau ada jalan yang tidak benar mereka lakukan di mata kepala saya termasuk di Komal ini, itu tugas saya untuk menegur. Tugas saya untuk menegur. Siap. Karena firman Tuhan berkata, apabila ada yang engkau lihat salah dalam perbuatan dan percakapan, maka kamu sebagai pelayan Tuhan wajib menegurnya sampai dia sebelum ajalnya tiba. Sebab kalau dia mati di dalam keberdosaannya, maka dosa dia sebagian menjadi tanggungan saya. Siap. Karena saya mengandung titel pelayan. Itu konotasinya ya. Siap. Nah, jadi kembali kepada kasus yang saudara katakan tadi. Kalau ada STT bla 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 apapun itu, walaupun saya hanya dengan selentingan-selentingan, saya cuma berpesan begini, ya. Coba telusuri kebenaran dan keabsahannya secara bukti Sudah absah dan Oke. sangat tertuju. Baik. Terima kasih kalau sudah sah. Siap. Nah, kita kan ada undang-undang dasar hukum yang Betul. mengatur tentang itu. Betul. Dipersilakan saja cari jalur Bentar lagi hukum Pak yang ditutup. benar. Bentar lagi ditutup Pak. Sudah kok. Sudah. Ya, makanya kalau itu benar, saya Ya. dukung, saya Siap. dukung. Karena saya pun tidak mau di Indonesia ini ada perpecahan karena kepercayaan kita masing-masing. Betul. Saya tidak mau. Betul, Siap. saya tidak mau. Ya. Jadi artinya di situ saya pun begitu. Kalau ada Pak, bagaimana waktu Bapak Murtadin? Saya sudah close, saya tutup. Saya tidak mau ingat lagi. Sebab saya tahun 80 persis dibaptis menjadi orang Kristen, maka saya harus bersaksi dan menyaksikan kebesaran Tuhan sesuai dengan iman saya. Itu saya katakan. Artinya saya tidak mau menyinggung perasaan orang. Silakan mereka membenci dengan gaya saya, tapi itulah model saya. Saya tidak mau masuk ke ranah ajaran apapun sepanjang saya masih hidup sampai hari ini, usia 65 tahun. Dan saya sudah keliling Indonesia, daerah mana saya nggak masuk. Saya nggak perlu takut dengan begudal-begudal segala macam hantu bola titik bengek. Saya nggak perlu takut karena saya membawa panji Kristus di dalam pelayanan saya sebagai background saya seorang penginjil. Dan saya punya kekuatan otoritas dari Tuhan. Itu prinsip saya. Karena semua saya anggap saudara. Contoh, menantu saya orang Jawa, Jawa Timur, seluruh orang Jawa saya anggap keluarga saya. Kenapa? Karena 5 cucu saya dilahirkan dari rahim seorang suku Jawa. Bagaimana mungkin saya katakan orang Jawa nggak saudara saya? Itu pribadi saya ya, karena menantu saya orang Jawa. Itu model saya. Jadi artinya apa yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, terutama kita yang masih hidup di muka bumi ini dengan tetap teguh di dalam pendirian sebagai apapun agama atau iman kita. Itu modelnya baru benar. Jangan katakan contoh Kristen tapi Kristen KTP. Maaf ya, Islam tapi Islam KTP. Kan nggak baik. Itu pesan saya. Jadi mari kita junjung kebersamaan di negara NKRI tercinta ini dengan toleransi yang full. Siapa? Itu. Izin sebentar Bapak. Izin. Bapak kenal Bapak kenal kiamat? Bapak kenal yang namanya kiamat? Terus Bapak kenal yang namanya CP? Begini saudaraku ya. Bapak saya kenal yang namanya Edis? Dengar, sabar. Saya tidak perlu dikenal di NKRI ini walaupun saya bukan. Begini Pak. Sebentar. Dengarkan dulu Pak. Kamu, saya ngerti. Nggak usah disambung, saya ngerti ya. Apa itu? Semua yang kamu sebut nama itu pastinya saya kenal.
Pasti saya kenal. Tapi saya modelnya beda. Saya tidak mau terlalu dekat kepada siapapun dalam koridor pribadi untuk penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan iman kami. Lantas tujuan, sebentar Pak, sebentar. Lantas tujuan Bapak naik di sini dan saya memberikan ruang kepada Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada saya pribadi? Silahkan meningkatkan Pak. rasa toleransi yang tinggi bagi kita bersama. Terima kasih Bapak, mantap. Nah, saya lanjutkan bahasa saya. Apakah Bapak kenal yang namanya Christian Prince, Kiamat, terus yang namanya Edis? Dari Malaysia semua saya kenal. Saya juga lama melayani di sana kok. Di Kuala Lumpur, Singapura, Pak. 33% sekarang orang Melayu Kristen di Malaysia. Kok Malaysia sih Pak? Siapa bilang tidak ada? Saya asli Melayu Delhi. Dengarkan Pak, dengarkan 33% Pak. orang Kristen. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Tahan Roh Kudus Bapak, tahan. Bukan, saya tegaskan. Sebentar Bapak, tahu, sebentar. jadi jangan bilang Melayu tidak ada Kristen. Siapa bilang tahan, Melayu Pak, tidak ada? tahan, ini yang cobaan, tahan. Kiamat itu orang Indonesia. Edis itu orang Indonesia. CP itu orang Indonesia. Bapak mengatakan barusan, Bapak kenal dia. Sangat kenal dia. Pertanyaan saya, pernahkah Bapak menegur dia lalu mengatakan bahwasanya NKRI toleransi bla 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 bla, seperti tegasnya Bapak berbicara di sini dan saya biarkan Bapak berbicara di sini. Bagaimana mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasulullah hal yang tidak benar, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi palsu. Apakah Bapak sudah mengatakan itu kepada dia? Baik. Sepanjang dia lantas buat apa Bapak ngajarin saya ke sini, tapi Bapak tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang katanya Bapak kenal? Nah, makanya dengar pesan saya dulu, saudara. Dengarkan, bukan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau Bapak kalau Bapak kenal mereka, maka Bapak naik dulu ke sana, lalu berbicara di sini, lalu mengatakan NKRI toleransi. Jangan pernah mengajarkan Islam toleransi, karena agama yang ada di Indonesia ini Kristen paling belakangan. Ya Pak ya, itu yang pertama. Pada saat Islam 90% di tanah air ini, Buddha, Hindu dengan animisme, itu kerajaan pemerintahan itu damai sejahtera dalam perdagangan. Semua itu mulai hancur pada saat Kristen sudah mulai masuk di tanah air ini. Paham Bapak? Dan Kristen masuk membawa yang namanya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi Kristen masuk ke tanah air ini dengan kerusakan, dengan kehancuran, dengan penjajahan. Jadi kalau Bapak mau berbicara panjang lebar di sini, saya mendengarkan Bapak. Tapi ternyata Bapak tidak pernah memberitahukan kepada makhluk-makhluk itu. Yang namanya Kiamat, yang namanya CP, yang namanya semua penghujat-penghujat itu dari Indonesia Pak, bukan dari Malaysia. Bapak mengatakan Bapak seorang murtadin baca Al-Quran 100 kali. Bapak siapa? Ngomong Al-Quran baca 100 kali tapi Gak ada, jangan tanya saya siapa, saudaraku. Kamu kan masih anak-anak kecil bagi saya. Loh, saya tidak peduli saya anak kecil. Tetapi Anda berbicara di sini. Anda berbicara di sini untuk apa? Ya. Anda jangan bahasa-bahasa dengan saya. Anda jangan bahasa-bahasa kalau dengan saya. Saya tidak kencur. Saya tidak berbicara kasar. Saya berbicara. Kau masih kawan saya. Protestannya keluar. Protestannya keluar. Kau masih kawan saya. Kontol. Protestannya keluar. Tep layar, kencengin, tep layar, tep layar. Lu mau orang tua kek, mau orang apa lu? Lu pikir gue si belagu ngomong. Oke. Tep layar, kencengin, iya, kencengin. Yang punya mawar 1 2 kirim. Yang punya koin paling gede kirim. Tolong, akun saya tinggal 1. Itu yang memperkuat ternyata. Tep layar, share dan koin. Bener dah. Halo, selamatkan malam. Malam. Bapak Islam apa Kristen Pak? Islam. Oh Islam. Ada yang mau Bapak sampaikan? Terima kasih banyak, Kapten. Saya mendengar tadi debakan tadi, saya cuma mendengar.
Oke, siap kalau begitu Bapak. Ada yang mau disampaikan Bapak? Kayaknya enggak, saya cuma suka mendengar debakan-debakan Islam. Siap. Terima kasih Bapak. Semoga menjadi pembelajaran. Apabila menjadi pembelajaran yang baik buat Bapak, itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui mulut saya. Itu yang saya inginkan. Siap. Terima kasih Bapak. Apa yang Anda katakan itu saya menjadikan pelajaran buat saya. Insya Allah, agar apa? Agar anak keturunan dan cucu-cucu kita semuanya ada di akidah-akidah yang baik dan benar. Oke Bapak? Benar. Siap. Anda masih muda tapi ilmu Anda tinggi. Waduh, enggak Pak. Saya hanya berbicara dengan apa yang saya pahami Pak. Masih banyak yang lebih hebat. Bagi Anda seperti itu, tapi bagi saya bisa siap. Terima kasih banyak melihat Bapak. Kalau Anda itu sangat mendalami namanya agama Islam, sudah sangat penuh. Jadi saya anggap Anda ini sangat dapat pahala bila Anda berdebat dengan orang Kristen yang tidak berguna. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Bapak semoga sehat-sehat selalu. Semoga anak keturunan Bapak dan cucu-cucu Bapak menjadi Islam yang baik dan benar, dan akidah-akidahnya semakin diperkuat. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya Bapak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban pula gue kan.